Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video pembelajaran seni musik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bentuk pertunjukan musik barat. Yang pertama adalah pertunjukan musik tunggal, yaitu bentuk pertunjukan musik yang hanya menampilkan seorang musikus dalam bernyanyi ataupun dalam memainkan alat musik tertentu. Contohnya, seni vokal seorang diri, pertunjukan gitar seorang diri, pertunjukan piano seorang diri, pertunjukan seni musik organ, biola, saksofon, drum, dan lain sebagainya, itu disebut sendiri atau musik tunggal. Yang selanjutnya adalah pertunjukan kelompok musik terbatas. Pertunjukan musik terbatas adalah pertunjukan seni musik dari sekelompok pemusik, baik itu musik vokal dalam bentuk duet, trio, kuartet, quintet, atau paduan suara. Atau pertunjukan musik dari sekelompok pemusik yang mempertunjukkan permainan alat musik sampai dengan bentuk kelompok ensemble terbatas. Sifat dari pertunjukan musik seperti ini tidak jauh berbeda dari pertunjukan musik sebelumnya, yakni terkesan formal dan penonton harus benar-benar disiplin. Disiplin di sini contohnya ketika kalian melihat pertunjukan, salah satu peraturan yang harus kalian taati adalah boleh memberikan tepuk tangan hanya di awal dan di akhir saja. Ketika pertunjukan itu sedang berlangsung, kalian tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh memberikan tepuk tangan, cukup dinikmati saja. Lalu selanjutnya kita ke orkestra. Pertunjukan musik orkestra pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai kelompok musisi yang memainkan alat musik klasik bersama-sama. Sebuah orkestra bahkan bisa memiliki lebih dari 100 pemusik. Banyak sekali kan? Orkestra besar dikenal sebagai orkestra simfoni atau orkestra filarmonik. Sedangkan orkestra kecil dengan pemusik 30-40 dikenal sebagai orkestra kamar. Kalian juga harus tahu bahwa orkestra itu umumnya dipimpin oleh seorang konduktor yang mengarahkan pertunjukan dengan gerakan-gerakan tangannya. Untuk selanjutnya kita akan ke pertunjukan musik elektrik. Musik elektrik adalah suatu penyajian pertunjukan musik dengan menggunakan perlengkapan atau alat-alat musik elektrik yang berkekuatan tinggi. Tentu saja berbeda dengan penyajian musik yang sebelumnya yang ditampilkan di ruangan tertutup. Biasanya pertunjukan musik elektrik ini dilakukan di ruangan terbuka dengan jumlah penonton yang bisa mencapai ribuan orang. Biasanya kelompok-kelompok band nih yang membentuk seperti ini, musik elektrik. Nah, sifat dari pertunjukannya pun tidak formal seperti pertunjukan yang tadi. Penonton boleh berteriak-teriak, boleh ikut bernyanyi, boleh tepuk tangan sepanjang pertunjukan juga. Lalu selanjutnya kita ke tujuan pertunjukan musik barat. Ada 6 tujuan. Yang pertama, media religius. Musik yang diciptakan dalam pertunjukan pada acara-acara khusus agar mampu meningkatkan keyakinan mereka dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Selanjutnya adalah media simbolis. Tujuan media simbolis ini adalah pertunjukan seni musik yang dalam sajian atau pertunjukannya untuk menanamkan penghormatan pada simbol-simbol kebanggaan terhadap sesuatu yang besar, seperti bangsa dan negara. Biasanya ditunjukkan melalui membawakan lagu kebangsaan, lagu perjuangan, lagu perkumpulan tertentu, atau lagu-lagu pujian untuk pahlawan. Yang selanjutnya adalah pendidikan karakter. Dengan pertunjukan seni musik, nilai moral dan etika ditanamkan kepada penikmat seni.
Pendidikan karakter seperti sopan, halus, hormat kepada orang tua, cinta keindahan, menyayangi tanaman dan binatang, patuh kepada guru, itu ditanamkan di pertunjukan musik. Selanjutnya, media kreatif. Tujuannya untuk unjuk dan uji kreativitas. Jadi di setiap pertunjukan itu akan menunjukkan kreativitas yang nantinya akan dinilai oleh penonton. Pertunjukan itu dapat atau layak mendapat sambutan atau tidak. Selanjutnya, rekreatif. Tujuan rekreatif adalah tujuan untuk mencari dan memberikan hiburan. Sama ketika kalian sedang penat, lalu menonton konser sebagai hiburan, itu contohnya. Selanjutnya adalah tujuan komersial. Komersial di sini ya ekonomi atau keuntungan finansial, baik bagi pencipta, penyanyi, maupun penyelenggaranya. Nah, pertunjukan seni ini untuk komersial ini tidak hanya ketika konser saja atau di panggung saja. Bisa juga ketika menyajikan melalui rekaman audio, video, dan audio visual. Sama ketika kalian mungkin membuat video cover di YouTube, lalu ditonton banyak orang, lalu mendapatkan komersial atau finansial dari situ. Selanjutnya, kita belajar tentang ensemble musik. Yang pertama, ensemble musik sejenis. Tentu saja ensemble yang menggunakan alat musik sejenis. Alat musik yang digunakan dapat berupa alat ritmis atau melodis, misalnya gitar, trompet, recorder, pianika, atau alat-alat musik ritmis yang lainnya, drum, tamborin. Yang pertama kita ke ensemble perkusi. Perkusi ini alat-alat musik ritmis atau alat-alat yang dipukul. Banyak sekali di Indonesia contohnya ensemble perkusi. Contohnya ada rampak gendang, rebana, drum band, marching band, gandang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ensemble tiup atau brass band. Ensemble yang seluruh instrumennya terdiri dari alat musik tiup. Contohnya ada flute, recorder, trompet, saksofon, trombon, klarinet, oboe, dan French horn. Untuk trompet dapat dimainkan oleh semua orang, syaratnya memiliki nafas yang panjang dan kuat. Sebenarnya pada dasarnya untuk berlatih atau memainkan sebuah alat musik tiup pasti harus memiliki nafas yang kuat dan panjang. Lalu selanjutnya ada French horn, keluarga alat musik dari logam. Biasanya dimainkan dalam ensemble atau orkestra musik klasik. Sering juga dipakai sebagai seksi tiup dalam marching band. Selanjutnya contohnya ada klarinet. Klarinet juga merupakan alat musik tiup. Selanjutnya di sini ada ensemble gesek. Ensemble gesek merupakan ensemble dengan kelompok alat musik gesek seperti violin, biola, cello, dan kontrabas. Selanjutnya ada kuartet gesek. Sesuai dengan namanya kuartet, berarti hanya terdiri dari 4 pemain musik. 4 pemain musik ini terdiri dari 2 biola, 1 viola, dan 1 cello. Selanjutnya kita ke ensemble gitar. Tentu saja yang dimainkan adalah gitar semua. Selanjutnya ensemble campuran. Ensemble ini merupakan bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik atau juga bermacam-macam jenis alat musik. Contohnya ensemble campuran biola, cello, viola, kontrabas, juga simbal. Berikut adalah gambar-gambar dari alat musik yang sudah kita bahas di depan tadi.
Yang pertama ini adalah trompet, yang kedua French horn, yang ketiga klarinet, lalu selanjutnya ini adalah keluarga string. Yang pertama ada violin atau violin, yang kedua ada biola atau viola, yang ketiga ada cello, yang keempat ada double bass atau kontrabas atau bisa juga disebut dengan bass betot. Itu perbedaannya. Selain dari perbedaan ukuran, mereka juga ada perbedaan suara yang dihasilkan. Nah, jadi itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Cukup mudah ya. Saya harap kalian semua bisa paham. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share video ini agar video ini berguna untuk teman-teman kamu. Sampai berjumpa di video berikutnya.